lainnya kan nanti buat Betul. setup di turtle-nya. Berarti menurut gua ya rotate dari Flash SG bakal menuju ke EXP ya. Biar jauh lebih aman juga. Dan kita belum melihat Cinta dan Malam sebenarnya yang cukup ramai. Kemanakah dia? Malah Lucas yang selalu muncul juga, dan bahkan Lucas dari Hades yang kembali akan dipakai sebagai jungler. Dan lagi-lagi Granger untuk kedua kalinya dipakai oleh TLID. Apakah ini akan cocok kembali dan menjadi MVP bagi Eren Shiki? Oke, kita langsung saja menyaksikan di game yang kedua. Mampukah dari Flash Singapore melakukan takeaway di satu Buset. poin yang mungkin membuat tim Liquid menang, atau bahkan poin penuh tanpa ada balas di tangan dari tim Liquid. Let's go to the lane of down. Ini berarti ada 3 projectile ya. Soul Saver yang di hold juga panah kan. Jadi JPL lumayan sakit tadi ya, sekali terkena dari Astral Sphere, kena Soul Saver. Di topnya masih bakal di freeze sedikit, di planin aja. Waduh, tapi problematika saya, pertanyaan saya yang sangat besar Om bahwa di sini Bongski dia pakai flicker, really? Oke, no problem. Menurut aku tapi lebih safe main ke arah Purify. Nggak ke cancel, masih bisa untuk ngindarin Widi. Widinya bisa nge-trigger flickernya Widi. Kalau menurut aku ya, sebagai pemain Cloud yang sangat amatir ini. Sangat profesional ya, tanda petik ya. Amatir dong, kita kan top 1 di gang kita doang. Oke, lah ini masih agak dengan tempo pelan untuk di early game ya. Lagi-lagi Jekter JPL. Oke, tapi JPL kali ini hampir saja di take down. Nah, bayangkan Om, itu terjadi di seorang Cloud tanpa Purify. Ya, dan kita menit berapa dia Winter Crown bisa masuk ke dalam? Kalau dia nggak pakai Purify. Bakal lama sih sebenarnya. Bakal lama kan? Mungkin item ketiga. Dan itu nggak terlalu worth it untuk Winter Crown di item ketiga dengan kondisi Cloud seperti ini. Alright, let's see lah. Dan turtle yang pertama ini lebih tanpa adanya perlawanan ya. Sebenarnya sebagaimana kita lihat dari game yang pertama dari Flash SG, mereka mainnya pasif. Mereka hanya menunggu juga apakah dari tim Liquid ID lebih maju ke dalam jungle mereka atau tidak. Dan itu terbukti JPL masih di level 3 juga nih. Jadi masih cukup tertahan level dari JPL. Dan Widi menunggu di bagian bush untuk mengcover pergerakan dari Favian agar bisa tetap melakukan farmingan dia. Level sebenarnya masih tetap sama antara Hades bersama dengan Favian. Tapi untuk peraduan mungkin di gold nih yang harus kita lihat nanti ya, apakah item yang bisa dikumpulkan oleh Bongsi akan jauh lebih cepat karena Eren Shiki sudah punya 1 Hunter Strike. Dan perkumpulan di bagian mid nih, mau diversion kah pemain-pemain dari Flash SG? Mereka sudah mempersiapkan JPL juga yang sudah menginjak level 4. Sekarang Bongsi akan diberikan 2 lane sepertinya. Berbagi bersama dengan Kurtisi yang tertembak dengan Astral Sphere tadi. Dan top lane, ini dia pergerakan dari pemain-pemain Flash SG menuju ke bagian top. Oke, tapi nampaknya kondisi para pasukan dari tim Flash Singapore, mereka tahu mereka nggak bisa terlalu membuka invasi. Dan lihat Kurtisi Tour and Travel kembali telah keluar menuju ke arah bottom lane, melihat ke arah Favian di depan sana. Apakah ada duel Dragon? Tapi ternyata flickernya for nothing. JPL gak harus mendapatkan siapapun serangan di depan sana. Langsung eject menuju ke arah Kurtisi. Tak berfollowing up damage dan Hades almost menik down ternyata Yaskiel. Damage-nya masih belum cukup. Kayak terlalu dalam. Damage dari seorang Widi tidak bisa dibendung lagi karena flicker telah dikeluarkan per pasukan dari tim Flash Singapore. First blood akhirnya di tangan dari sosok dari seorang Kurtisi. Yap, terlalu terkumpul tadi ya, karena memang terkena dari damage dari duality juga yang cukup besar, sehingga first blood memang disecure oleh Flash SG. Tapi untuk objektifnya masih dipegang oleh tim Liquid ID. Mereka masih berjalan dengan semestinya untuk tim Liquid ID. Di bagian topnya masih duel 1v1 ya, masih cukup seru nih untuk di area top. Karena belum ada yang terpancing sama sekali juga dari Bongski yang sudah masih stay di bagian atas lah. Sudah melakukan free lane juga sebagaimana atau semaksimal mungkin untuk dia. Turtle yang kedua, nah ini bakal seru nih buat turtle yang kedua. Karena jelasnya Flash SG mungkin tidak ingin memberikan turtle-nya, atau inginkah? Karena bagian orange buff masih ada si Hades di sana. Dan yes, ternyata turtle yang kedua masih tetap diberikan untuk TLID. Belum ada sesuatu dari Flash SG untuk bisa melawan bagaimana pengambilan objektif dari TLID. Wow. Tapi kalau misalnya Flash Singapore kali ini melakukan rotasi lagi dengan cepat, tanpa ada concern mereka melakukan takedown player dari tim Liquid ID, ini tahu nggak Om? Ini menandakan mereka cuma mengulur waktu supaya power dari tim Liquid ini di posisi utama loh. Jadi posisi maksimal, bukan posisi utama. Dan lihat, dia udah sampai ke 1300 gold. Dan The Wild Tracker menuju ke arah yang salah. Informasi telah didapatkan
Para pasukan dari tim Flash Singapura kali ini mereka bakal coba untuk reset kembali. Ya, dan bahkan di bagian topnya tadi melihat item dari Aaron Shiki. Kita melihat ada Sky Pierce yang sudah selesai di menit yang kelima. Itu adalah item yang cukup cepat yang bisa dibeli oleh Aaron Shiki meskipun dengan posisi 0-0-0 ya. Lihat ada shoes-nya sudah punya, Hunter Strike tadi first item, Sky Pierce juga sudah selesai. Magic Shoes, 2 Magic Shoes, Favian dan juga Yehezkiel baru saja selesai. Dan tim fight kah yang akan dilakukan TLI? Ini mereka sudah punya nih komposisi damage yang mereka butuhkan sekarang. Oke. Posisinya di Flash Singapura mereka jadi tertekan karena dari Cloud-nya ini tidak punya daya untuk bertahan seorang diri. Dan bahkan para pasukan dari tim Flash Singapura mereka bakal coba untuk memaksa tim fight Aran sebagai ujung tombak. Dan kali ini Om Wawa akan berbeda. Om Wewe, kali ini kita lihat Ejector menunjukkan seorang Ken, Kaltisi, CPL depan sana menunjukkan seorang Aran, tapi Favian masih berada di ujung jalan. Informasi didapatkan kalau damage terlalu besar, akhirnya masih mendapatkan satu momen kill dan Naruto survive dengan Cloud Pathway mundur ke belakang. Walaupun Kaltisi dan juga CPL masih bisa selamat, tapi tidak bisa untuk Ken, dan Ken ingat dari Hilda, EXP lane semakin late game itu ada 2 posisi Om. Semakin sakit atau semakin lemah. Semakin sakit kalau dengan item yang hybrid to damage, semakin lemah kalau dia full defense. Biasanya sih kayak hybrid aja ya buat item-item dari Hilda ya. Bahkan cenderung ke defense item Thunderbolt dan juga item-item defense yang berikutnya. Cuman posisi dari Flash SG ini bertukar mungkin ya, karena di bagian bawah mereka berhasil mendapatkan syaratnya, tapi satu Way of Dragon Aran. Oh, Duel Dragon menuju ke arah Aran itu nggak worth it sama sekali. Lihat betapa bebasnya para pasukan tim Liquid ID dan berhasil mendapatkan turtle langsung tim dari belakang sana. Bahkan Hadis tidak bisa masuk lebih dalam lagi para pasukan tim Flash Singapura. Mereka melakukan kesalahan terhadap Duel Dragon yang mereka miliki. Ingat itu cuma sekali. Mereka nggak punya fleeting time. Dan mereka belum tentu juga berhasil menekan kick terhadap yang besar-besar. Dan bahkan Hades akan diincar sekarang, lihat tuh Hades ejector dan itu nice ya. Closing dari Aaron Shiki. Apakah Omawa masih memperdebatkan Lucas sebagai jungle di match kali ini? Aku cuma bilang di match kali ini. Oh, di match ini harusnya enggak sih ya. Ya karena memang dari tadi potensialnya tidak terlihat Omawa. Dengan jadi kalau Lucas itu bener-bener butuh semuanya nih, all in atau go off aja gitu loh. Udah gak bisa apa-apa sama sekali. Dan kita melihat bagaimana Lucas memang sangat-sangat tertekan ya sekarang. Di bagian gold gak jadi, EXP gak jadi, dan sekarang bahkan semuanya sudah di pressure oleh TLID dan sudah mulainya ini gold gap yang sangat jauh yang sudah diraih oleh TLID. Lihat di area topnya bahkan bagaimana Bongski-nya tidak diberikan keleluasaan sama sekali. Dia di pressure di belakang, punya corrosion, punya DHS memang untuk si Bongski ya. Oke, tapi Hades terbelakang di depan sana. Para pasukan dari Flash Singapura ini momentum yang sangat bagus untuk mereka berhasil mendapatkan Aaron Shiki. Dia masih belum cukup, tapi CPL terbelakang 12 dengan on point. The blasting duet dari Bongski berhasil mendapatkan Favian. Poin kill yang sangat maksimal membuat para pasukan dari tim Flash Singapura mereka membalikkan kembali keadaan dan Liquid kehilangan 2 core mereka. Ya, yang paling utama ya bahkan ya. Tapi itu begitu banyak source skill yang dibutuhkan hanya untuk menumbangkan 2 main ya. Dan tetap dengan keunggulan bagi TLID sekarang. Dan di bagian topnya Bongski akan tetap melakukan push dia ya, sebagaimana tugas dari Cloud sendiri adalah untuk mendapatkan item-item dia sebanyak mungkin sebelum join dari tim fight-nya. Dan sudah dibayang-bayangin oleh Widi yang berada di area belakang. BMI mundur ke belakang untuk Bongski, hanya akan farming saja, bermain sangat-sangat safe sekali dari pemain Flash SG. Dan Lord yang pertama sudah mulai spawn. Lord ini akan bisa menjadi pembeda. Betul sekali, aku setuju banget. Ini Lord yang menjadi pembuktian untuk para pasukan dari tim Flash Singapura juga nih, kalau mereka bisa melakukan takeover karena udah 900 gold loh mereka bayar utangnya dari 1.900 Om. Dan Widi masih melihat di mana potensial. Langsung Hades masuk terlalu dalam, damage-nya terlalu kuat di depan sana. Dan Favian retribution tidak ada. Kali ini para pasukan dari tim Liquid mereka gagal untuk mendapatkan Lord stolen dari tim Flash Singapura. What a takeover. Tapi GPL masih mau lebih. Favian harus kehilangan Lordnya dan Flash Singapura dengan Bongski berhasil mencoba untuk bangkit dari keterpurukannya. Cloud, momentum, Dexter dengan blessing duetnya berhasil membuat para pasukan dari tim Flash Singapura mendapatkan keuntungan yang berlimpah dan pembuktian dari 1.900 gold owning Omawa. Sorry to say, mereka bayarkan lebih. Bahkan mereka udah unggul di 2.700 gold. Ya, menurutku keunggulan buat Flash SG ini datang dari bagaimana targeting mereka itu sendiri ya. Karena mereka tahu banget siapa yang bakal diincar dulu untuk pertama kali. Dan tugasnya itu dipegang oleh Hades.
Hades memang tumbang 2 kali ya, tapi dia berhasil loh untuk ngedistract pemain-pemain dari TLID untuk mengcover nih, jangan sampai Faviannya tumbang. Hades dan kawan-kawan duel striker di kali ini tercancel. JPL masih terlalu terburu-buru. JPL, what are you doing? Wow, alright, Way of What the Dragon. happened JPL? Way of the Dragon di tengah-tengah pemain dari Dan TLID. mereka terlalu tergesa-gesa, mereka terlalu excited dengan adanya Lord yang sudah mereka take over. Mereka harus lebih landai Om Wawa. Mereka tidak boleh terlalu buru-buru. Dan lihat di arah bottom lane, Hades berhasil memaksimalkan potensial mereka untuk melakukan satu buah split push menuju ke arah PS turret yang sudah didapatkan. Dan tanpa ada take over sama sekali, Aran Sakratul mau di depan sana. Play ke power defensif dari serang Ken. Harta data, Detson Natanya gagal dan ejector untuk Noel Favian. Blazing dari serang Pongski. Kali ini masih coba dihentikan pergerakannya, tapi one last hit. Pongski shutdown finally didapatkan oleh serang Favian. Meanwhile, Hades versus everybody di arah bottom lane. Fokus melakukan endgame. Kali ini Hades bakal coba dilindungi dan lihat asal dari Ikonya berhasil mendeteksi pergerakan, tapi Favian standby on position menuju ke arah seorang JPL. Berhasil dilindungi begitu saja selama Courtesy tidak tersentuh. 305 tidak akan bisa yang bisa menembus Courtesy. Ingat bahwa Courtesy as alloy sebagai damage deal utama mereka selain Cloud. Dan Cloud kalau bisa aku pungkiri, tidak bisa dipungkiri di posisi ini Cloud di dalam kondisi damager kedua. Yes. Pertama gak sih? Pertamanya Loi tetap Om. Dari tadi Cloud. Oh, kalau Loi ya. Yes, Loi memang Loi super damage-nya kan Loi kan 4 kan yang team fight-nya. Terus nanti Cloud-nya bakal masuk juga. So ini dia untuk item build-nya. Winter Crown sudah di-build oleh Favian ya. Cukup berjaga-jaga memang secara level. Favian ada di atas dari Hades yang sebentar lagi akan hit di peak level ya. Level yang ke-15 juga. Dan team fight kembali dilakukan. Astral Echo membuka map. Oke, tapi langsung berjalan JPL. Flicker for defensif. Harta Detson atau berhasil mendapatkan satu point kill, tapi mereka tidak melihat di mana Pongski berada. Dan kembali lagi keuntungan di tangan para pasukan dari Team Liquid. Mereka berhasil mendapatkan positioning ketika Lord dipegang oleh Team Liquid. Apakah takeover kembali? Lihat menuju ke belakang dan no way! Hades terperangkap bersama dengan seorang Kane. Hades Sakratul Maut. Melihat ke arah Pongski. Blazing Dot belum dikeluarkan, tapi Blazing Dot Fnatic tidak ada Natalia di depan sana. Para pasukan dari Flash Singapore harus reset kembali. Dan para pasukan dari Team Flash Singapore, Wind of Nature not saved the day for this time, Pongski. Sorry to say. Wow, dan satu persatu sudah mulai pecah nih. Fokus dari Flash, SG, dan bahkan Hades. Dengan low HP mendekat ke Aran yang juga harus tumbang tadi di mid. Sehingga Lord yang kedua akan dipegang oleh tim Liquid ID. Ini tim fight dari Flash, SG. Kelihatan mereka cukup bermain ya. Oke, kalau mereka mau fight meskipun mereka lagi low HP, mereka tetap tabrak. Ya overexcited mereka, karena lot yang pertama tadi mereka anggap semuanya udah berubah. Tapi nampaknya tidak seperti itu kawan, tidak semutah itu Ferguson. Lihat backline langsung dihajar oleh para pasukan dari Team Liquid. Pesta bukan dengan sangat besar. Ini bencana. Fokus ke arah base, mereka gak peduli apapun yang terjadi. Dan Team Liquid take the game to win the match. SPS. 2-0 kemenangan untuk tim Liquid ID atas Flash Singapura tadi.